Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Papa mau bahas materi mengenai apa ya? Mengenai ini jenis-jenis gaya, apa aja gitu kan dalam fisika. Jadi ini dipakai di fisika di kelas 10 semester 2 di bab dinamika gerak gitu. Bab dinamika gerak. Nah, untuk jenis-jenis gaya yang dipakai untuk penggambaran diagram gaya dalam soal bab dinamika gerak gitu. Yang pertama, gaya berat. Jadi ada gaya berat. Nah, gaya berat ini simbolnya W kecil huruf W, yang rumusnya massa kali gravitasi M kali G gitu. Nah, sifat arahnya ini selalu menuju pusat bumi gitu. Jadi menuju pusat bumi. Nah, contohnya gimana? Misalnya ada benda balok di atas lantai. Nah, ini benda ini punya gaya berat. Jadi setiap benda itu pasti punya gaya berat. Arahnya selalu menuju pusat bumi. Pusat bumi kan di bawah gitu kan. Jadi arahnya ke bawah. Kalau di bidang miring, jadi ada balok gitu diletakkan di atas bidang miring. Nah, kemana nih arah gaya berat? Arahnya selalu menuju pusat bumi, berarti ke bawah gitu kan. Nah, ini W-nya gitu. Nah, yang ketiga, untuk misalkan gambarnya lukisan atau apalah jam dinding, dia kan nempel di dinding, misalkan seperti ini balok lah misalkan, yang menempel di dinding, dia beratnya kemana? Ya tetap ke arah pusat bumi, ke bawah gitu. Nah, itu sifat dari gaya berat yang simbolnya W kecil. Yang kedua, gaya normal. Nah, gaya normal ini dia ada kalau bendanya menyentuh bidang seperti ini, menyentuh bidang. Kalau bendanya ngegantung kayak katrol gitu, itu nggak ada gitu, nggak punya gaya normal. Nah, ini arahnya bagaimana? Arahnya tegak lurus terhadap bidang, tapi tegak lurusnya bukan menuju bidang tapi menjauhi gitu. Jadi sifat arah panahnya menjauhi gitu, menjauhi bidang. Nah, maksudnya gimana? Contoh bendanya tadi yang mendatar ini. Nah, untuk gaya normalnya itu bendanya selalu tegak lurus terhadap bidang. Karena bidangnya mendatar, gitu kan. Arah panahnya berarti bisa ke atas, bisa ke bawah ya, seharusnya kan. Karena bidangnya begini, gitu. Jadi kalau tegak lurusnya ini kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi tegak lurus. Nah, diambilnya mana? Harus yang menjauhi bidang. Nah, menjauhi bidangnya mana? Berarti yang ke atas ya, karena bidangnya ini. Nah, gitu, menjauhi bidang gitu. Kalau menuju bidang berarti ke bawah dia kan, tapi enggak gitu. Nah, gaya normal ini simbolnya N besar, jadi N besar ke atas gitu. Kalau bendanya di bidang miring, contoh begini, gimana gaya normalnya? Ini gaya normalnya ke arah ini ya, karena tegak lurus dari lintasan ini ke sini gitu kan, gitu. menjauhi bidang. Kalau bidang kalau menuju mah ke bawah, tapi ini enggak, harus menjauhi, jadi ini gaya normal gitu. Itu cara menggambarnya. Terus gimana yang nggak ada gaya normal? Contoh ada katrol gitu, ada katrol seperti ini. Nah, ini baloknya kan menggantung, dia nggak nyentuh bidang, jadi nggak nempel di lantai atau nggak nempel di mana gitu. Karena dia nggak nyentuh bidang, berarti gaya normalnya nggak punya gitu. Jadi soal seperti ini nggak punya gaya normal. Itu sifat gaya normal. Nah, rumus gaya normal itu tergantung soal, tergantung gambar. Jadi ini nggak pasti gitu. Nanti mungkin dibahas ke soal-soal gaya normal itu apa aja bisa dapat rumusnya gitu. Nah, yang ketiga, gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini kan pengertiannya gesekan, berarti kalau bendanya nyentuh bidang, dengan bidangnya ada kasar gitu kan, berarti ada gesekan. Tapi kalau si bidangnya ini licin, kayak di main ski es gitu kan, nah itu kan licin, berarti gesekannya nggak punya. Kalau gesekan nggak punya, dia gesek nggak punya gitu. Ini simbolnya F kecil ya. Nah, berarti kalau gesekan arahnya, pengertiannya sesuai dengan kata gesekan, berlawanan gitu. Jadi arahnya berlawanan gerak gitu. Jadi sifatnya berlawanan gerak. Kalau misalkan bendanya melaju atau berpindah ke sana arahnya, berarti gesekannya ke kiri gitu, gesekan. Gambarnya harus di pas di lintasannya. Kalau lintasannya ini
Berarti di sini gambar gayanya gitu, seperti itu. Nah kalau yang bidang yang miring gimana? Misalkan bendanya ditarik ke atas gitu, jadi bakal bergerak ke atas, berarti gesekannya ke bawah. Nah ini gesekannya, jadi pas di garis lintasannya ditulis F nya di gambar panahnya gitu. Nah itu gaya gesek. Nah gaya gesek itu rumusnya sudah pasti mu. Mu ini koefisien gesekan gitu, mu kali normal. Jadi mu kali normal. Mu itu seperti huruf U ya, seperti huruf U, tapi U nya keriting gitu. Ini mu koefisien gesekan kali normal gitu. Nanti ada sifat gesekan yang statis, ada yang kinetik, nanti di bahasan yang berbeda ya. Jadi ini intinya untuk jenis gaya dulu, arahnya kayak mana, terus gambaran seperti apa. Rumus gaya gesek mu kali normal gitu. Koefisien gesekannya kali normal, nanti disebutin di soal koefisien gesekannya berapa gitu. Terus yang keempat, gaya di sini kalau tidak muat apa hapus ini ya. Nah yang keempat tuh gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Ini yang keempat, gaya tegangan tali. Nah berarti sesuai namanya harus ada di tali gitu. Jadi gambar panahnya harus ada yang ada talinya gitu. Nah seperti apa gambarnya ada talinya? Nah, contoh gambar yang tadi katrol gitu, ada balok di kiri kanan misalkan seperti ini. Nah arah panahnya bagaimana? Jadi simbol tegangan tali T besar, huruf T besar gitu. Arah panahnya selalu menjauhi acuan, jadi arah gitu, untuk arahnya menjauhi acuan, jadi arah menjauhi acuan. Acuannya biasanya benda kan, jadi menjauhi benda gitu. Menjauhi benda. Nah seperti apa itu arah panahnya? Karena ini tali, berarti tegangan talinya menjauhi benda ini, berarti seperti ini gitu kan. Jadi panahnya ini menjauhi benda seperti ini berarti kan. Kalau terhadap katrol ini berarti gaya tegangan talinya ke bawah gitu. Jadi T, simbolnya T. Karena masih tali yang sama, harus sama hurufnya. Ini T gitu. Kalau misalnya ini T yang pertama, berarti tulislah di lengkapi dengan kata T1 gitu. Di T1. Seperti ini. Ini T1. Nah kalau ini tali yang kedua, arah panahnya dari benda ini ke atas karena menjauhi sifatnya kan. Dari katrol ini ke arah bawah gitu, ke arah bawah. Nah, ini disebutnya T2. Ini sama tegangan tali T2 karena masih satu tali gitu. Nah itu tegangan tali, arahnya menjauhi benda. Gambarnya harus seperti ini, menjauhi benda sesuai di talinya untuk gambar panahnya gitu kan. Nah yang kelima ini, gaya sentripetal gitu. Gaya sentripetal. Nah maksudnya apa gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu ini ada kalau lintasan bendanya melingkar gitu. Jadi lintasan benda melingkar seperti ini. Misalkan ini bumi, ini ada lintasan satelit. Misalkan pas lagi di sini satelitnya, itu satelitnya mengorbit kan, atau mengitari orbitnya. Orbitnya ini bumi. Itu lintasan si satelitnya melingkar. Nah ini punya gaya dia, gaya sentripetal. Nah sifatnya dia selalu mental, ibaratnya gitu. Jadi karena sentripetal, ini sentripetal, ingatnya mental gitu, sentripetal. Karena mental terhadap inti bumi, berarti ke sana gitu. Karena inti bumi di sini kan, gitu. Kenapa nggak ke sini? Karena inti buminya nggak di sini kan. Jadi harus mental terhadap inti bumi, gitu kan. Nah seperti ini. Itu simbolnya Fs, gaya sentripetal gitu. Arahnya menjauhi inti bumi, jadi mental ibaratnya. Jadi arah menjauhi inti, bisa inti inilah, inti lintasan melingkar ya, inti dari lintasan melingkar gitu. Atau disebut juga pusat lingkaran ya, atau gampangnya pusat lingkaran gitu, menjauhi pusat lingkaran gitu. Jadi nggak selalu benda langit, misalnya bumi atau Mars atau apa. Jadi benda yang bentuknya
melintas melingkar, dia punya gaya sentripetal yang arahnya menjauhi pusat lingkaran gitu, pusat lingkaran seperti ini. Yang rumus gaya sentripetalnya ada dua macam, ada massa kali kecepatan pangkat 2 kali m kali v pangkat 2 bagi r. Kecepatan ini jari-jari ya, jari-jari ritme melingkarnya. Ada yang massa kali w pangkat 2 kali r gitu, w pangkat 2 kali r. W nya apa? Kecepatan sudut, kecepatan melingkar gitu, kali r. Kalau v nya kecepatan linear itu kecepatan pas lagi gerak lurus. Kalau ini kecepatan pas lagi dia melingkar gitu, beda. Itu arti v dengan w ya, seperti itu. Itu jenis-jenis gaya untuk penggambaran dinamik penggambaran diagram gaya di bab dinamika gerak seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.